Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau datang lewat Putramu Yesus dan ingin membebaskan kami dari segala macam bentuk belenggu, segala macam bentuk kesusahan dan penderitaan. Dan Engkau memberikan kepada kami rahmat yang besar itu dengan pengorbanan Yesus di salib, dengan merangkul penderitaan itu sendiri dan menghapusnya dengan kebangkitan. Terima kasih Tuhan, Putramu telah menunjukkan bahwa tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh-Mu, oleh Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Kita punya Tuhan yang peduli dengan kita. Sekali lagi, yang peduli dengan kita. Tak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nothing impossible. Segala macam penyakit, segala macam kesusahan, apapun bentuknya, bahkan virus sekalipun, bahkan HIV, bahkan kanker sekalipun. Karena Tuhan adalah pencipta dan juga penebus, membaharui diri kita kembali. Dan itulah keyakinan kita sampai sekarang. Maka banyak orang datang berbondong-bondong ke rumah Petrus, di mana Yesus menyembuhkan ibunya, ibu mertuanya yang sedang sakit demam. Hanya dipegang oleh Yesus dan sembuh. Dan ini menjadi keyakinan kita karena Yesus adalah Tuhan, adalah Allah yang dapat melakukan yang Ia ciptakan, Ia perbaharui, Ia pulihkan kembali, dan Ia selamatkan bukan hanya mungkin tubuhnya, tetapi terlebih jiwanya. Jadi di sini kita lihat bahwa memang Tuhan menyembuhkan segala macam penyakit, yang secara fisik, yang secara mental. Tapi terlebih Tuhan ingin menyelamatkan jiwanya, yang adalah milik Tuhan, yang harus dikembalikan kepada Tuhan, yang harus dikembalikan dengan Tuhan dengan kemurnian, dengan kebersihan dan kesucian. Karena itu satu-satunya milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini sungguh merupakan hiburan bagi kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang memberikan sesuatu yang tidak mungkin kita bayangkan dan kita mengerti dengan mata kepala sendiri. Tapi ini juga merupakan suatu misteri penyakit itu. Bukan hanya penyakit itu misteri, tapi Tuhan juga misteri. Tidak semua orang disembuhkan. Sekali lagi, maka Yesus hari ini ketika Yesus pagi-pagi buta pergi berdoa, ya, dalam tersembunyian, dalam keheningan dan kesunyian, untuk berdialog dengan Allah, ya, untuk berdialog dengan Allah, untuk berdialog, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ternyata memang begitu. Maka ketika Petrus dan teman-teman mencari Yesus, bertanya Petrus, "Guru, banyak orang, semua orang mencarimu." Yesus bilang apa? "Aku harus pergi ke tempat lain juga." Ya, sekali lagi, aku harus pergi ke tempat lain juga untuk mewartakan kabar gembira. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus mencoba mengerti dan memahami cara kerja Tuhan. Sekali lagi, memahami dan mengerti cara kerja Tuhan. Secara manusiawi kita semua butuh diselamatkan dan disembuhkan. Secara manusiawi, secara apapun juga. Ya, tapi Yesus mengatakan aku harus bekerja di tempat lain juga. Dan itu kehendak Allah. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa kesembuhan, penyakit, dan apapun penting dan perlu, tetapi bukanlah yang mutlak. Yang mutlak adalah kerajaan Allah, bahwa Yesus harus kita wartakan, ya, bahwa Yesus harus kita muliakan, bahwa Yesus harus kita sampaikan. Kita harus mewartakan kabar gembira. Ya. Nah,
Karena sekali lagi bukan pertama-tama kesembuhan fisik, tetapi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi disinilah kita melihat pentingnya sadarnya bahwa memang yang perlu kita jalankan mewartakan kabar gembira, mewartakan keselamatan, bukan hanya kepada orang lain, kepada diriku sendiri, kepada Anda sendiri. Anda sendiri, apakah kita diselamatkan oleh Yesus dalam hidup kita sendiri? Nah, itulah maka Paus kita mengatakan evangelisasi. Evangelisasi pertama-tama bukan kepada orang lain, kepada siapapun, tapi kepada diriku sendiri. Anda, saya sekarang ini dalam situasi seperti sekarang ini, apa yang sudah kita lakukan? Tuhan mendidik kita, memberi warning kepada kita dengan COVID-19 ini yang sudah berbulan-bulan ini, hampir setahun lebih ini. Ya. Apa yang harus kita jalankan? Dan ini sekarang musuh kita ini sangat berbahaya dimanapun kita berada. Ya, kita tidak tahu musuh dalam selimut. Tiba-tiba kena dan dengan waktu cepat sakit dan bisa meninggal. Jadi kita tidak mengerti dan tidak tahu. Ini menunjukkan kepada kita kerendahan hati kita untuk berani mengakui untuk kembali kepada Tuhan. Seandainya itu terjadi pada saya hari ini atau besok, apakah saya siap untuk menghadap Dia? Seperti kata Yesus sendiri, ya, pencuri datang pada waktu yang tidak kita duga-duga, kapan saja dia mau. Dan itu mengambil orang kaya, orang miskin, orang sederhana, siapapun juga. Tak peduli. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini juga merupakan suatu, sekali lagi kita jangan menghantam kromo bahwa memang Tuhan menyembuhkan. Tetapi sekali lagi cara Tuhan bekerja itu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Sekali lagi. Maka doa Bunda Maria, let it be, terjadilah padaku menurut perkataan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dan Yesus juga ketika di Getsemani, ya Bapa, aku ingin piala ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka bagaimana kita mengenal kehendak Allah, kehendak Bapa. Dan itu bukan yang gampang, bukan yang mudah, bukan yang sederhana, tidak. Maka Yesus berkali-kali pagi-pagi hari, malam-malam hari, semalam-malaman dia berdoa. Maka ketika Yesus berdoa sendirian di tempat yang sunyi, tempat yang tersembunyi, dia menjadi mengenal kehendak Allah. Gitu loh. Kehendak Allah dikenal justru dalam ketika orang sungguh-sungguh berdoa secara serius. Ya, sekali lagi berdoa secara serius dalam keheningan, dalam kesunyian. Anda mendengar apa yang saya maksudkan? Anda tahu apa yang saya maksudkan? Saya harap Anda mengerti ketika Anda setiap hari mendengarkan renungan-renungan saya selalu mengajak Anda, mari kita duduk diam, hening, sunyi untuk mengenal kehendak Allah. Kehendakku itu apa sih sebetulnya? Apa kehendakku? Enggak banyak sebetulnya, kita enggak butuh banyak, kita hanya butuh bahwa kita didampingi Tuhan, Tuhan hadir dalam diri kita, dalam situasi-situasi apapun juga, dalam penderitaan, dalam sakit, dalam susah dan derita, dan itu membuat kita tetap bahagia. Itu saja sebetulnya tidak banyak. Makan, minum, barang-barang juga tidak sebanyak yang kita bayangkan. Jadi kita seringkali terilusi dengan banyak hal yang kita kira bahwa itu akan membuat kita bahagia. Enggak juga. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi dalam situasi COVID ini, dalam situasi penderitaan apapun juga, dalam situasi yang berat sekalipun, problem kehidupan kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak, ya, orang tua kita, dalam problem apapun juga, mari kita mau diselesaikan secara apa? Ya, orang datang konsultasi kepada saya, boleh, silakan, datang. Tetapi poinnya, kalau orang tidak menyerahkan diri kepada, tidak mau bertobat, juga tidak akan selesai. Saya menjadi yakin sekarang ini seperti itu. Orang bisa bicara banyak hal tentang apa saja, tapi kalau tidak ada pertobatan juga tidak akan terjadi perubahan. Ya. Bahkan ketika kita mengenal tahu masalah kita secara pribadi, saya tidak bertobat, Anda tidak bertobat, orang lain tidak bertobat, ya tetap aja seperti itu. Nah, disitulah kita lihat ya, kerendahan hati kita
untuk datang kepada Yesus dan bertobat. Tuhan, ajari aku bertobat. Dan bertobat itu bukan yang gampang. Kemarin lagi-lagi Yesus mengatakan dalam Injil, ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itulah pertobatan itu bukan yang gampang, sekali lagi bukan yang mudah. Saya pun sebagai imam pun juga tidak mudah, karena semakin bertobat semakin halus, lembut yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar tidak berdosa, tetapi ada lebih daripada itu, melawan cinta kasih. Ya. Jadi pertobatan itu bukan hanya tidak tidak hanya melakukan yang jahat. Bisa juga orang lalai untuk melakukan sesuatu yang baik, itu juga berdosa, ya, alfa. Tapi bisa juga yang lebih dalam adalah dosa melawan cinta kasih. Ya. Nah, cinta kasih itu dimulai dari mana? Dari hati kita yang terdalam. Ketika kita dendam, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita putus asa. Itu juga merupakan bentuk-bentuk pertobatan kita, karena kita bersandar kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi proses hidup kita adalah proses penyerahan seluruh diri kita kepada Tuhan dengan segala konsekuensinya, dengan segala kesulitan-kesulitan yang ada pada kita. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, hari ini sekali lagi, meski demikian kita tahu bahwa Yesus memberikan harapan-harapan yang luar biasa kepada kita. Harapan itu adalah bisa kesembuhan fisik, tetapi juga bisa kesembuhan mental, bisa juga kesembuhan rohani. Dan itu yang paling penting yang bisa kita mohonkan dari Tuhan. Ya. Yesus mengatakan kita bisa punya segala sesuatu, tetapi hari ini juga nyawamu akan diambil, yang menjadi hak Tuhan. Ya. Saudara, mari kita berdoa khususnya untuk mereka yang terpapar oleh COVID-19 dan semakin banyak di mana-mana. Semoga Tuhan membuka mata hati kita semua untuk bersandar hanya kepada Tuhan, memberikan waktu yang luang, ya, untuk bersama Dia, tetap kuat di dalam segala sesuatu apapun juga. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau menghajar kami karena Engkau mencintai kami. Ya. Kami diberi waktu yang cukup lama, ya, untuk tidak bersandar kepada diri kami sendiri. Betapa susah dan betapa sulitnya kami mengalami itu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami rendah hati, bersandar hanya kepadamu. Singkirkan gunung kesombongan kami, singkirkan lubang-lubang jalan hidup kami yang tidak rata, yang tidak lurus. Semoga teman-teman kami yang terpapar COVID-19 disembuhkan setelah Engkau menghajar mereka dan mengajak mereka untuk bertobat kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Semoga mereka yang wafat, yang menderita, Kau ampuni segala dosa-dosanya. Berkat Tuhan atas kami semua. Dan lewat tangan hamba-Mu ini Engkau menyembuhkan mereka-mereka yang sakit dan menderita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.